Halo teman-teman semua, untuk mentoring kali ini di lab AD2, di materi di matkul AD2, aku akan ngebahas dua materi, ada investment sama cash flow. Untuk yang pertama kita bahas cash flow dulu. Kita baca dulu soalnya. The Builders Corporation merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi berbagai kebutuhan rumah tangga demi meningkatkan aktivitas operasional. The Builders Co. melakukan investasi pada dua instrumen keuangan, yaitu saham dan obligasi. Nah, di sini ada tabel informasi terkait dengan kepemilikan Builders Co. Hal yang di tabel ini adalah kepemilikannya saham. Nah, kalau yang informasi dalam bentuk paragraf ini ada debt investment. Ya, jadi kalau misalnya di materi investment ini, konsepnya adalah perusahaan kita yang berinvestasi di perusahaan lain untuk nantinya kita mengharapkan keuntungan dalam bentuk bunga atau dalam bentuk nah, biasanya kalau misalnya sebelum masuk ke jurnal, aku di Excel ada ngasih rangkuman terkait dengan kepemilikan investasi kita. Yang pertama ini ada 3 perusahaan yang berbentuk saham. Ada Cucur, Lapis, sama Klepon. Nah, untuk yang si bonds ini Wajik Corporation cuma 1. Nah, masing-masing yang di kepemilikan sahamnya tinggal disalin aja dari soal udah ada. Jadi di sini ada dia si Cucurko itu dia punya outstanding share atau lembar saham yang beredar 12 juta. Terus persenannya ini maksudnya adalah dia punya kepemilikan 10% dari outstanding share. Nah, hasilnya adalah total yang dia punya, si perusahaan kita yang punya di perusahaan Cucurko adalah sebanyak 1.200.000 lembar saham. Nah, untuk cost per share itu maksudnya adalah cost waktu kita beli saham di awal. Nah, kalau fair value itu adalah harga wajar di saat ini gitu. Nah, ini kategorinya ada trading sama non trading. Sebelum itu aku mau sedikit jelasin kalau misalnya cara membedakan yang share investment untuk dua bentuk. Kalau share investment itu kita pertama lihat dulu dari banyaknya kepemilikan. Kalau misalnya kita lihat kepemilikan yang tadi ini kan ada kepemilikan yang 10%, 25 sama 15. Nah, kalau share investment itu dibagi jadi dua, yang kepemilikannya kurang dari 20% sama yang kepemilikannya itu antara 20% sampai dengan 50%. Nah, kalau misalnya yang kurang dari 20% itu dia pakai cost method. Nah, cost method itu dibagi dua lagi, ada trading sama non trading. Nah, untuk cost method, trading sama non trading ini dua-duanya dibuat yang namanya fair value adjustment di akhir periode. Nah, kalau misalnya equity method itu dia nggak ada trading dan non trading dan dia tidak dibuat adjustment di akhir periode gitu. Nah, balik lagi ke tabel yang tadi di soal jawaban. Nah, kalau misalnya kalian lihat kategori ini trading sama non trading. Nah, udah pasti kalau kayak gini dia metodenya cost. Dan kita lihat kepemilikannya bener nih, kurang dari 20%. Nah, untuk yang kategorinya di stripin, itu maksudnya dia equity ya. Equity kan dia nggak ada kategorinya, makanya di strip. Karena dia kepemilikannya 20% sampai dengan 60% gitu. Nah, untuk yang si obligasi atau debt investment ini cuma satu perusahaan, kita punya banyak lembar obligasinya itu 120 lembar. Coupon rate-nya di sini 6%. Kalau kalian lihat di sini ada market rate 6%. Nah, tapi aku tulis di sini coupon rate 6%. Coupon rate itu kan bunga untuk obligasinya. Sementara kalau market rate itu bunga di pasaran. Nah, di sini case-nya kita tuh coupon rate sama dengan market rate. Jadinya kalau misalnya kalian belajar dulu di pertemuan non-current liabilities, itu kan coupon rate sama market rate itu beda ya. Nah, itu yang menyebabkan premium sama diskon. Nah, kalau yang sekarang kita pelajarin, nggak ada premium atau diskon karena nanti diterbitkan itu pakai angka par. Nggak ada yang diterbitkan lebih tinggi atau lebih rendah nilainya gitu. Nah, untuk acquisition date, kita punya bonds ini adalah pada tanggal 1 Januari 2020. Interest selama 5 tahun. Dibayarinnya itu 2 kali dalam setahun. Kategorinya trading. Nah, nanti untuk tradingnya si debt investment juga, kan kalau misalnya debt investment tuh ada dua, terbagi dua. Ada trading sama non trading. Sama held for collection. Kalau yang trading itu dia dibuat fair value adjustment sama kayak yang tadi cost method. Tapi kalau yang HFC dia nggak dibuat fair value adjustment. Nah, untuk cara penghitungan fair value adjustment untuk debt investment maupun share investment itu sama, nanti kita bikin di akhir periode. Sekarang kita masuk dulu ke jurnalnya. Selama tahun 2022 terjadi beberapa transaksi terkait investasi The Builders Corporation. Untuk yang pertama, menerima pembayaran dari Wajik Corporation. Oke, jadi tadi kita punya kepemilikan debt investment. Debt investment itu kita berinvestasi dalam bentuk obligasi. Sebagai returnnya, pengembaliannya kita dapat bunga. Nah, tadi bunganya itu kita dapetin dalam waktu 2 kali, 1 Januari dan 1 Juli.
Nah, kita ini, jadi kita kan ini dimilikinya adalah 1 Januari 2020. Nah, kita sekarang ini di tahun 2022. Cara jurnal untuk 1 Januari ketika kita menerima bunga adalah cash pada interest receivable. Nah, ini jurnal yang terjadi ini adalah jurnal lanjutan dari sebelumnya di 1 hari yang lalu kita bikin jurnal penyesuaian untuk bunga. Oke, jadi kan dia terakhir bayar bunga itu berarti adalah 1 Juli 2019 kan. Di 1 Juli 2019, 6 bulan yang lalu. Nah, 6 bulan kemudian itu kan penutupan tutup buku. Nah, tutup buku di 31 Desember udah terjadi 6 bulan bunga yang terjadi disesuaikan dengan jurnalnya itu adalah interest receivable pada interest revenue. Nah, kita kan buat tuh. Nah, terus 1 hari kemudian, di tanggal 1 Januari kita nerima bunga. Nah, jadinya yang tadinya kita udah bikin jurnal di tanggal 31 Desember kayak gini, interest pada interest revenue kan tadinya kita bikin di 31 Desember. Nah, sekarang 1 hari kemudian kita nerima bunganya interest revenue. Nah, kalau nerima bunganya berarti kita udah langsung hapus aja interest receivable yang kita sempat akuin di penyesuaian kemarin. Revenue-nya nggak perlu kita akuin karena udah kita akuin di jurnal penyesuaian kayak gitu. Nah, untuk angkanya adalah angka 6 bulan, persis angka seperti yang di jurnal penyesuaian waktu 31 Desember 1 hari yang lalu. Gimana caranya? Kan kita ini dapat 10.800. Kan kita ada bond sebesar 120.000 lembar. 120.000 itu parenya adalah 3 dikali 3 dikali 6%. Nah, kalau misalnya kalian berhenti sampai di sini, ini adalah bunga untuk 1 tahun full. Sementara kita mau nyari untuk 6 bulan doang, berarti kali 6 per 12. Ini dapat 10.600. Jadi untuk di jurnalnya kalau kalian lihat di samping ini, aku ngasih 1 kolom tambahan fungsinya sebagai keterangan. Jadi kalau misalnya nanti ada transaksi jual beli investasi, kita tahu nih habis transaksi pembelian misalnya kan ada penambahan lembar. Nah, kita tahu berapa updatean lembar yang kita punya setelah transaksi di tanggal tersebut. Jadi nanti ketika kalian bikin jurnal penyesuaian itu nggak perlu ribet-ribet lagi ngeliat ke jurnal, tapi tinggal lihat aja keterangan yang di sampingnya kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. The Builders Co. membeli tambahan investasi dalam bentuk saham dari Nasdaq Corporation. Nasdaq Co. memiliki 1.000 lembar yang beredar dan Builders membeli 13%-nya dengan harga 3 per lembar belum termasuk biaya broker. Oke, jadi kita udah punya, kita mau beli tambahan investasi tapi dari Nasdaq. Kita belum punya Nasdaq ya sebelumnya. Terus kita beli dari Nasdaq. Nah, untuk jurnal pembeliannya sama aja, share investment pada cash. Nah, ingat kalau misalnya pembelian investasi itu tuh harus termasuk biaya broker. Jadi uang yang kita terima akan lebih sedikit karena kepotong biaya broker. Nah, tapi di sini masalahnya adalah kita belum tahu nih berapa lembar yang mau kita beli kan. Nah, cara kita tahu lembar yang mau kita beli adalah di sini dibilang kita beli 13%-nya dengan harga 3 lembar. Nah, berarti 13%-nya itu dari mana? Dari lembar saham yang beredar. Makanya di sini Nasdaq Corporation Trading ya, kita beli 130.000 lembar. 130.000 lembar dari mana? Dari 13% dikali lembar saham yang beredar, didapat nanti 130.000 lembar. Nah, jadinya caranya adalah 13% tadi dikali sama 1 juta, itu kan baru dapat 130.000 lembar. Nah, kita kali sama biayanya 3, tapi belum termasuk biaya broker. 3 itu harganya, tapi kita harus nambah biaya lagi 0,5 untuk biaya brokernya. Jadi biaya yang kita keluarkan itu akan lebih banyak, 0,5 gitu. Tinggal dikali aja kali 3,5, dapat nanti hasilnya 455.000 gitu. Nah, jadinya di sampingnya aku kasih keterangan Nasdaq Corporation itu kita punya kepemilikan sebanyak 130.000 lembar, senilai 13% gitu. Sekarang lanjut ke tanggal 13. Oh ya, sebelum kita masuk ke tanggal 13 Maret, kalau misalnya kita beli saham investasi saham, itu tuh kita harus
kasih keterangan juga itu cost per share-nya berapa. Kenapa ini tuh nanti berguna waktu kita bikin adjustment, ya, adjustment. Kita pengen lihat nih cost per share-nya, misalnya nih kita udah punya Cucur Corporation, kita udah punya kepemilikannya, terus ternyata kita beli lagi kepemilikan Cucur Corporation. Nah, kita harus lihat cost per share-nya Cucur Corporation ini yang kita beli, misalnya yang terbaru itu sama nggak sama cost per share-nya yang dulu itu. Nah, kalau yang sekarang cost per share-nya cara kita cari tahunya dari mana? Dari ini si share investment-nya dibagi sama berapa lembar yang kita beli, 130.000, 3,5. Cost per share kita not saja dulu, terus lanjut ke tanggal 13 Maret. Di sini ngejual seluruh kepemilikan Coupon Corporation dengan keuntungan 0,4 sebelum dipotong biaya broker 0,5. Oke, jadi keuntungannya itu sebelum dipotong biaya broker 0,5, tapi setelah dipotong biaya broker itu 0,4. Jadi keuntungannya lebih sedikit yang kita terima. Di sini Coupon Corporation kita mau ngejual seluruh, di 450.000 ini kita jual semuanya. Nah, kalau misalnya menjual berarti kan ada cash yang kita terima, share investmentnya kita hapus, terus di tengah-tengahnya kan ada langsung keuntungan. Dibilangnya soal keuntungan. Apa aja angka-angka yang udah bisa kita isi, ada gain 0,4 dikali sama lembar yang kita punya. 0,4 itu keuntungannya udah dipotong biaya broker dikali sama 450.000. Habis itu share investment adalah caranya lembar pemilikan yang mau kita jual dikali sama cost-nya. Jadi untuk akun share investment itu angkanya selalu adalah angka cost. Nah, sisanya itu yang cash tinggal kita jumlahin aja. Di total nanti adalah hasilnya 7.710.000. Nah, sekarang untuk si Coupon Corporation jadinya kita notes aja di samping walaupun dia udah habis ya. Sisa pemilikan 0%, 0 lembar, terus 0 lembar itu berarti 0%. Kita merahin dulu ini si kupon. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tanggal 22 April. Membeli saham Lupis Corporation dengan harga 8 per lembar udah termasuk biaya broker sehingga pemilikannya menjadi 28 lembar. Oke. Untuk jumlah saham yang beredar itu nggak mengalami perubahan. Kayak untuk Lupis sebelumnya kita udah pernah beli, jadi kita udah punya kepemilikannya itu 25%. Nah, untuk jurnalnya masih sama, itu share investment Lupisco pada cash. Nah, cara mencarinya itu kan lembar yang kita beli dikali sama harganya kan. Nah, cuman di sini permasalahannya adalah kita nggak tahu berapa lembar yang dibeli. Di sini cuma dibilang waktu kita beli, setelah kita beli itu jumlah kepemilikannya menjadi 28%. Nah, bisa kita simpulin berarti yang dibeli itu sebanyak 3% dari lembar yang beredar. Kenapa? Karena kita sebelumnya udah punya 25%, terus menjadi 28%, jadinya 3% kan. Nah, kita sekarang mencari dulu berapa lembar yang dibeli. Nah, lembar yang dibeli berarti caranya adalah dengan 3% sama yang beredar itu kan tadi nggak mengalami perubahan. Tadi si Lupis itu yang beredar adalah 8.400.000, banyak 252 lembar. Jadi ini yang kita beli. Nah, berarti di sini udah diketahuin harga per lembarnya udah termasuk biaya broker, berarti nggak perlu lagi kita tambahin. Caranya adalah dengan si 252.000 lembar dikali sama 8, langsung 8, gak usah ditambahin lagi. Oke, jadi si Lupis ini atas transaksi pembelian si Lupis Corporation, jadi kita punya 28% kan, tadi dibilang perubahannya menjadi 28%. Nah, 28% ini merepresentasikan berapa lembar. Caranya tinggal aja 28% dikali sama outstanding, nanti didapat. Jadi kepemilikan kita atas Lupis Corporation itu sebanyak 2.352.000 lembar. Nah, sekarang karena ini adalah pembelian saham, kita harus notes juga berapa cost per share-nya. Cost per share-nya kita lihat apakah sama dengan yang dibeli di awal, yang di tabel ini, tabel informasi awal. Kita lihat cost per share-nya itu tadi caranya adalah dengan yang ada di jurnal, angka di jurnal dibagi sama lembar yang kita beli. Lembar yang kita beli kan 252 ini. Terus kita tinggal bagi aja, dapat nanti hasilnya adalah 8 dolar. Nah, berarti beda dong antara yang cost per share yang untuk si awal sama yang di akhir. Nah, kita notes dulu di sini.
Kita lanjut untuk yang tanggal 30 Mei. Tanggal 30 Mei menjual 120.000 lembar saham jujur dengan keuntungan 20% dari nilai investasi. Oke, menjual itu sama kayak yang tanggal 13 Maret jurnalnya. Kita terima cash atas penjualan, terus yang investment kita pasti berkurang. Di tengah-tengahnya dibilang udah pasti keuntungan, berarti kita keuntungan gini. Dibilang di sini lembar yang terjual udah jelas 120.000. Nah, kita apa dulu yang bisa kita isi adalah yang si share investment. Kenapa? Karena dia angkanya itu adalah yang kita perlukan adalah cost dan lembarnya. Lembarnya kita udah tahu, costnya tinggal yang ada di tabel. Jadi untuk kita mengisi adalah 120.000 yang mau kita lembar, yang mau kita beli, yang mau kita jual dikali sama costnya untuk si cucur. Costnya cucur adalah 6 dikali dapat 720.000. Nah, dibilang di sini keuntungan yang dipengen itu adalah 20% dari nilai investasi. Nah, berarti tinggal dikali aja 20% dikali sama 720.000. Nah, baru cashnya tinggal diganti aja. Tinggal main. Jadi segini, nah jadinya atas transaksi tanggal 30 Mei penjualan ini, kepemilikan kita atas Cucur Corporation jadi berapa? Tadi kan kita punya Cucur Corporation itu 1.200.000 lembar. Nah, tadi dijualnya berapa? 120.000. 1.200.000 dikurang 120.000 adalah senilai 1.080.000 lembar. Nah, 1.080.000 lembar itu merepresentasikan berapa persen? Merepresentasikan 9%. Dari mana? Dari 1.080.000 dibagi sama outstanding gitu. Didapat nanti 9%. Oke, lanjut ke transaksi 1 Juli. 1 Juli itu adalah menjual 60% obligasi Wajib Corporation dengan keuntungan 2,2 lembar. Selain itu, Bulbers memutuskan untuk membeli obligasi Cola Corporation at par. Oke, jadi di sini ada banyak transaksi di tanggal 1 Juli. Ada penjualan dari Wajib Corporation tapi cuma 60%. Terus ada pembelian obligasi untuk Cola Corporation. Tapi jangan lupa, kalau kalian ingat di awal Wajib Corporation itu dia bayar bunganya adalah 1 Juli dan 1 Januari. Jadi selain penjualan obligasi Wajib Corporation 60%, kita juga harus ngelakuin bunga yang udah berjalan selama 6 bulan. Tapi bunga yang kita lakuin itu adalah bunga full untuk 100% sebelum dijual. Oke, jadi kita pertama dulu nih ngakuin interest atau bunga. Nah, kenapa jurnal pembayaran bunganya beda sama yang tadi 1 Januari? Karena yang kita bayar di 1 Juli itu belum kepotong sama jurnal penyesuaian. Ya kan? Jadi kita langsung bayar bunga yang udah terjadi aja 6 bulan. Beda sama yang tadi 1 Januari. 1 Januari ini kita tinggal ngapus interest receivable-nya terus kita nerima cash. Kalau sekarang kita harus ngakuin interest revenue-nya. Karena yang tadi di 1 Januari, interest revenue udah kita akuin di tanggal 31 Desember. Jadi kita nggak perlu ngakuin interest revenue, tinggal ngapus yang interest receivable. Nah, kalau di sini 1 Juli kita nggak ada interest receivable karena kita nggak kepotong sama periode tutup buku. Itu langsung aja kita nerima cash dan kita ngakuin revenue. Berapa revenue yang kita akuin? Sama tadi 6 bulan sebesar 10.800 didapat dari bondnya 120.000 lembar dikali sama parnya kali 3, nanti dikali sama kupon rate, baru dikali sama 6/12. Nanti dapat interest revenue-nya yang kita terima adalah sebesar 10.800. Nah, sekarang transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu adalah kita mau menjual Wajib Corporation. Kalau menjual sama aja kayak yang tadi share investment, kita menerima cash, NIP investment-nya pasti terhapus di sisi kredit. Nah, nanti di tengah-tengahnya ini di sini udah langsung ketahuan dibilangnya yang terjadi adalah untung. Jadi langsung aja kita tulis gain on sale of debt investment. Nah, apa aja yang udah bisa kita isi? Yang udah bisa kita isi adalah share debt investment-nya sama gain-nya. Pertama debt investment-nya dulu, kan kita mau jual 60% ya. 60% dikali lembarnya. Jadi kita mau nyetir bicara 120.000 dikali sama berapa cost-nya. Cost itu di sini par ya untuk si debt. Nah, jadinya untuk akun debt investment, share investment itu angkanya di jurnal adalah angka cost, angka waktu kita pertama beli gitu. Nah, untuk si gain on sale itu keuntungannya 2,2 per lembar. 2,2 kita harus kali sama apa? Harus kali sama lembar yang kita jual. Cara kita tahu lembar yang kita jual adalah tadi sama 60% dikali sama
lembar kepemilikan awal kita, kan 120.000 lembar dikali 60% dikali berapa keuntungannya, 2,2. Nanti didapat keuntungan itu 158.400. Nah, cash yang kita terima tinggal dijumlahin aja, dapat 374.400. Nah, kita kasih notes juga untuk si Wajib Corporation. Wajib tadi kita punya lembar itu 120.000. 120.000 dijual 60%-nya. Jadi 48.000 lembar yang kita itu tadi 60% dulu dikali sama ini. Tadi kan kita punya 120.000. Dikurang sama 60% yang kita jual, 60.000 dikali 120.000. Didapat 60%-nya dulu. Nah, didapat lembar yang tersisa. Lembar yang tersisa bukan yang terjual. Kalau misalnya yang terjual itu adalah kali sama 120.000. Nah, ini yang kita jual lembarnya, dan yang tersisanya adalah ini 48.000. Jadi kita kurang sama 60% yang terjual. Jadi tersisanya adalah 48.000. Nah, ini lembar yang mau kita jual. Nah, berarti kalau misalnya untuk debt investment dia nggak perlu ada persen-persenannya ya. Nggak kayak si share investment. Nah, sekarang ada apa lagi di tanggal 1 Juli? Tadi ini udah. Sekarang untuk transaksi yang ini, yang pembelian debt investment. Pembelian debt investment jurnalnya sama aja. Debt investment pada cash. Di sini dibilangnya dibelinya 90.000 lembar dengan harganya 4. Berarti tinggal aja langsung 90.000 dikali 4. Nah, atas pembelian ini kita punya kepemilikan kolak HFC, kategorinya HFC sebanyak 90.000 lembar itu. Di situ kita lanjut untuk yang tanggal 20 Agustus membeli saham Skuteng Corporation dengan total cost. Oke, jadi di sini kita beli saham sama jurnalnya share investment pada cash. Kalau di sini udah langsung diketahuin cost-nya, yaitu 2.460.000. Tapi di sini belum termasuk biaya broker. Jadinya 2.448.000 itu harus ditambah sama biaya brokernya. Biaya brokernya itu di totalnya adalah 12.000. Jadinya 2.448.000 ditambah 12.000. Nah, di sini kan dibilang ada tambahan biaya broker 0,1 per lembar. Tapi kita nggak tahu nih berapa lembar yang dibeli. Tapi di sini langsung diketahui totalnya. Jadi langsung ditambahin 12.000. Dan didapat uang yang kita keluarin untuk membeli share investmentnya adalah 2.460.000 dolar. Nah, sekarang kita perlu juga untuk mencari berapa lembar yang kita punya dari si Skuteng. Skuteng tadi kan kita beli totalnya itu 2.448. Terus, tapi kita belum tahu nih berapa lembar yang kita beli. Cara kita tahu lembar yang kita beli adalah dengan lihat dari si biaya brokernya. Biaya broker kan tadi dilihat dapat totalnya itu 12. Tapi 12.000 itu untuk per lembarnya adalah 0,1. Jadi bisa kita lihat untuk si biaya broker. Dari biaya broker kita bisa tahu lembar yang dibeli. Yang dibeli adalah dengan dibagi sama 0,1. Nah, ntar didapat 120.000 lembar. 120.000 lembar. Jadi kepemilikan kita di Skuteng Corporation adalah 120.000 lembar. 120.000 lembar itu merepresentasikan berapa persen? Merepresentasikan 12%. Dari mana? Dari 120.000 dibagi sama 1 juta lembar yang beredar atau outstanding share. Oke, jadi kalau misalnya lembarnya nggak diketahui, kalian harus tahu cara untuk mencari berapa lembar yang kita beli. Entah itu dari total cost nanti, atau kalau misalnya nanti dari kalau dari sini di cash ini kita cuma bisa dapat dari biaya broker doang. Karena di sini nggak diketahuin cost per share-nya. Jadi nanti
kita pakai total biaya broker. Nah, sekarang kita mau cari cost per share-nya. Cost per share-nya caranya sama, itu dari yang share investment 2460 dibagi sama lembar yang kita beli 120.000. Didapat cost per share itu 20 per 20,5. Sekarang kita masuk ke transaksi yang terakhir sebelum ke jurnal penyesuaian. Membeli kembali saham Nastar Corporation 40.000 lembar. Oke, jadi sebelumnya di tanggal 11 Februari kita udah punya saham Nastar Corporation. Tadi kita baru beli senilai 130.000. Nah, di tanggal 6 November ini kita beli lagi sahamnya Nastar. Jurnalnya sama, belinya berapa? 40.000 lembar. Harga sama biaya brokernya masih sama kayak di tanggal 11 Februari. Nah, berarti kita belinya 40.000 lembar, cost per share-nya pakai biaya brokernya tadi berapa? 3,5. Kita lihat yang tanggal 11 Februari ini. Sini dibilang dengan harga 3 per lembar, belum termasuk biaya broker 0,5. Berarti 3,5 itu udah keseluruhan. Nah, cara untuk mencari di tanggal 6 November tinggal aja 40.000 dikali sama 3,5 dapat 140.000 lembar. Nah, kita notes juga atas transaksi 6 November kepemilikan kita atas Nastar Corporation itu adalah menjadi 170.000. 170.000 dari mana? Dari 40.000 lembar yang tadi yang kita beli, kita tambahin sama kepemilikan yang sebelumnya 11 Februari. Jadi dapat 170.000 lembar. 170.000 lembar itu merepresentasikan sebanyak 17%. Nah, itu untuk jurnal transaksi di soal ini. Kita masih harus masuk lagi ke jurnal penyesuaian. Tapi sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, kita rekap dulu kepemilikan kita atau investasi kita di debt investment maupun di share investment. Untuk yang investment, share investment dulu. Share investment tadi kan yang udah habis itu punya si Kapon ya. Yang ada adalah si Cucur, Lupis, terus tambahan Nastar, sama Sekuteng. Jadi kita di akhir periode kita punya total itu 4 perusahaan yang kita investasikan. Outstanding share yang gak berubah. Terus kita share own-nya itu kalian lihat dari yang kanan ini nih, yang merah-merah. Jadi yang kita masukin ke sini adalah update terbaru kepemilikan kita atas perusahaan yang ada di sini. Misalnya Cucur Corporation, kita lihat Cucur Corporation, nah 1.080.000. Nah, kita tinggal masukin di sini 9% atau bisa kalian cari ini dibagi ini, nanti dapat 9%. Nah, untuk Lupis Corporation, dia itu totalnya 28%. Nah, 28% itu tapi dia punya cost yang berbeda-beda. Ini 6 November ini tadi costnya sama ya berarti ya. Dia punya cost yang berbeda-beda. Cost yang pertama itu adalah 7,7. Nah, cost yang kedua adalah cost yang tadi di tanggal 22 April, yaitu 8. Gitu. Nah, sebenarnya untuk notes cost per share yang berbeda itu gunanya nanti pas kalian bikin fair value adjustment. Tapi untuk si Lupis Corporation dia kan kategorinya, dia kan masuknya klasifikasinya ke equity. Equity itu dia udah pasti nggak bikin fair value adjustment. Nah, makanya kalau untuk cost per share yang berbeda di Lupis Corporation ini sebenarnya nggak gitu ngaruh. Cuman nanti kalau misalnya case-nya itu, misalnya yang punya cost yang berbeda itu dari si classification yang cost. Misalnya punya Cucur itu cost-nya beda. Nah, itu nanti ngaruh tuh ketika kalian ngitung fair value adjustment, karena kita harus ngitung cost sama fair value. Tapi kalau di sini di Lupis Corporation, tapi ini aku kasih keterangan aja di sini. Kalau misalnya cost per share itu beda-beda. Kalau misalnya di Lupis Corporation ini, kita sebenarnya nggak perlu nih angka cost yang berbeda-beda ini. Karena kita pada akhirnya nggak akan bikin yang namanya fair value adjustment. Gitu. Ini untuk sebagai notes aja. Jadi ini untuk rangkumannya, kalian bisa lihat kembali ke atas kalau misalnya emang mau nyocokin. Nah, untuk fair value per share-nya ini ada di soal ya. Nih, fair value per share, terus ada juga keterangan di soal apakah di tahun itu perusahaan membagikan dividen atau enggak, sama ada keterangan apakah di tahun itu terjadi rugi atau untung. Jangan lupa yang berhak untuk mengakui untung atau rugi di sini adalah si yang punya kategorinya itu, yang punya klasifikasinya equity. Kalau yang cost, dia nggak bisa ngakuin untung atau rugi, dia cuma bisa mengakui dividen. Itu pun kalau dibagi dividennya. Nah, untuk yang si bonds, kita udah punya 2 perusahaan, ada Wajik sama Kolak. Nah, untuk si Wajik tadi itu kan udah terjual 60%-nya, 40%-nya sebanyak 48.000. Nah, untuk angka-angka
kupon rate, par, dan sebagainya bisa kalian lihat di soal. Kategorinya ada trading sama HFC. Nah, berarti yang kita bikin jurnal penyesuaian yang mana aja? Yang ini, yang si Cucur Corporation. Fair value adjustment yang kita bikin adalah si non trading punya Cucur, terus Nastar Corporation yang trading, Sekuteng non trading, sama yang si Wajik Corporation. Nah, sekarang kita kalau misalnya adjusting entries yang aku buat itu dia aku klasifikasiin berdasarkan kategorinya. Jadi biar kalian nanti nggak bingung. Nah, jadi ada yang trading, ada yang non trading, ada yang trading sama non trading itu yang cost, sama yang equity, sama yang terakhir debt investment, HFC sama trading. Untuk yang pertama dulu yang metode cost itu trading ya. Nah, metode cost yang trading itu punya siapa? Punyanya si Nastar. Nah, Nastar itu dia, kalian lihat di soal. Nastar dia ada bagiin dividen nggak? Ada bagiin dividen sebanyak 333.000. Jadi kita harus ngakuin dividen yang kita terima. Karena dia adalah cost method. Jurnal pembagian dividen antara cost method dan equity method itu beda. Kalau misalnya cost method itu cash pada dividen revenue. Sebanyaknya sebesar berapa adalah sebesar 56.610. Dapatnya dari mana? Dari 333.000 itu tuh dividen yang dia bagiin untuk seluruh pemegang sahamnya. Tapi berhubung kita cuman punya kepemilikan sebesar 17%, tinggal dikali sama 17% gitu. Nah, untuk fair value adjustment kita perlu membandingkan nilai cost-nya si Nastarco dengan nilai fair value-nya Nastarco. Untuk cost-nya Nastarco didapat dari cost-nya Nastar dikali sama share kepemilikan kita. Share kepunyaan, share own, saham kepemilikan kita sebesar 170.000. Dapat nanti 559, fair value-nya juga sama caranya, share own-nya dikali sama fair value per share. Nah, nanti udah didapat cost-nya dibandingkan sama fair value. Cara untuk kita lihat yang terjadi adalah gain atau loss adalah dengan mengurangi fair value dengan cost. Ketika dikurangin hasilnya adalah positif, jadi yang terjadi adalah unrealized gain. Nah, jurnalnya gimana kalau misalnya dia untung? Fair value adjustment trading pada unrealized gain or loss income. Senilai berapa? Senilai 102.000. Senilai 102.000 itu untuk yang trading cost method. Sekarang kita lanjut ke non trading yang cost method. Nah, kalau yang non trading ini ada dua perusahaan ya, ada perusahaan Cucur sama perusahaan Sekuteng. Kita untuk Cucur sama Sekuteng, kita lihat Cucur sama Sekuteng itu dia bagiin dividen apa enggak. Nah, dua-duanya bagiin dividen masing-masing 2,2 per share sama 1 per share. Oke, jadi untuk jurnalnya sama karena dia masih sama-sama cost method, jadinya jurnalnya sama walaupun dia beda kategori trading non trading, tapi untuk jurnal yang dicatat bagian dividen masih sama. Nah, caranya tinggal tadi kan kalau Cucur Corporation itu dia bagi dividennya 1 per lembar, jadi tinggal 1 dikali sama berapa lembar yang kita punya. Tapi ini 2,2 per lembar, jadi 2,2 dikaliin sama lembar yang kita punya di Sekuteng. Bedanya tadi sama cara yang kita pakai di Nastar. Kenapa? Karena kalau tadi Nastar itu kita yang diketahui adalah dividen, jumlah dividen, nominal dividen keseluruhan. Jadi si Nastar ini dia bagiin dividen untuk seluruh pemegang sahamnya. Tapi kalau yang si Sekuteng dia cuma kasih informasi berapa dividen yang dibagiin untuk per lembarnya. Gitu. Jadi untuk cara menghitungnya juga beda. Kalau yang ini dikali sama lembar yang kita punya, kalau ini dikali sama persen kepemilikan kita. Nah, jadinya total cash yang kita dapat adalah 4.400.000 dolar. Gitu. Ya, sekarang fair value adjustment kalau yang di aku itu dia karena dia ada dua perusahaan Cucur sama Sekuteng, perhitungannya langsung aku jadiin satu. Jadi nanti jurnalnya dijadiin satu, tapi kalau misalnya nanti di asdos ataupun di kelas dosen kalian dipisah itu nggak apa-apa, cuman nanti tinggal dipisah aja, jadi dia angkanya itu jangan pakai angka total tapi angka masing-masing. Oke, untuk yang Cucur Corporation sama Sekuteng totalnya itu caranya sama. Kalian lihat di Cucur Corporation tinggal cost dikali share own, kalau yang si Sekuteng itu tinggal yang cost dikali sama share own. Kalau yang untuk fair value sama, fair value per share dikali sama share own. Yang si Sekuteng juga sama, tinggal dikurangin fair value dikurang cost, nanti didapat hasilnya adalah kalau yang si Cucur Corporation dia mengalami kerugian, kalau keuntungan, unrealized gain. Kalau yang Sekuteng dia mengalami kerugian, unrealized loss. Nanti didapat kalau misalnya kita jumlahin adalah yang terjadi masih kerugian.
itu 72.000. Nah, sehingga kalau kerugian itu adalah jurnalnya dibalik dari yang ini. Tinggal dibalik, jadinya unrealized gain or loss equity, tapi buntutnya beda ya, karena dia kan non trading, kalau yang tadi trading. Buntutnya si unrealized adalah equity, buntutnya non trading adalah equity, sementara buntutnya si trading adalah trading. Buntutnya unrealized-nya si non trading adalah equity, sementara buntutnya unrealized-nya trading adalah income. Sementara buntutnya fair value adjustment di non trading adalah non trading itu sendiri. Kalau misalnya fair value adjustment buntutnya di trading adalah trading. Oke, tinggal dibalik kalau misalnya dia rugi. Ini kan posisinya dia rugi. Jadinya unrealized-nya di sisi debit. Senilai berapa? Senilai 72.000. Nah, kalau misalnya di dosen kalian misalnya dipisah. Kalau dipisah berarti tinggal dibikin satu-satu aja. Kalau misalnya si cucur berarti fair value adjustment non trading pada unrealized gain or loss equity. Kalau misalnya si sekuteng dia sama kayak gini jurnalnya. Angkanya 180.000. Tapi kalau aku di sini adalah aku digabung gitu. Sekarang kita lanjut ke tadi yang cost udah berarti ya. Tadi kan cost ada trading sama non trading. Sekarang equity. Equity tadi seperti yang aku bilang, dia tidak membuat fair value adjustment. Yang dibuat sama si equity apa aja? Kita bisa membagikan net income atau net loss yang terjadi, dan yang kedua adalah membagikan dividen. Nah, tapi kita lihat si Lupis, equity method, dia nggak ada bagiin dividen di tahun tersebut, dan yang terjadi adalah loss. Makanya di sini untuk pembagian dividen adalah no entry, karena nggak ada pembagian dividen untuk Lupis. Nah, sementara di sini kan yang terjadi adalah loss. Nah, di loss ini juga kita harus tetap akuin kerugian. Jangan cuman untung doang yang diakuin tapi rugi nggak diakuin. Kalau di sini rugi maupun untung harus tetap diakuin sama perusahaan. Nah, cara kita akuinnya gimana? Tadi kan yang terjadi adalah loss sebesar 1.654.320, harus kita kali secara proporsional sesuai sama kepemilikan kita. Dikali sama kepemilikan kita atas Lupis adalah 28%. Tadi dapat rugi yang harus kita tanggung adalah sebesar 463.210. Oke, ini yang equity cukup sampai di sini karena dia nggak ada jurnal penyesuaian untuk fair value adjustment. Sekarang kita berlanjut ke debt investment. Debt investment kita punya dua, kolak sama wajik. Yang si kolak adalah HFC dan yang si wajik adalah trading. Untuk yang HFC dia nggak pakai fair value adjustment. Kita cuma ngakuin penyesuaian aja, bunga yang kita harus sesuaikan, tapi nggak ada fair value adjustment. Nah, untuk penyesuaian interest ini adalah bunga yang kita akuin revenue-nya karena udah, tapi di sini beda ya, di sini belum ada cash yang kita terima, jadi kita cukup mengakui interest yang sudah terjadi aja. Nah, interest yang sudah terjadi gimana? Untuk si kolak caranya lihat di tabel yang kita punya 90.000 ini dikali sama parnya, harganya 4 dikali sama CR-nya. Nah, kalau misalnya kalian cukup menghitung sampai di sini, ini adalah bunga untuk 1 tahun full. Sementara kita mau menghitung adalah untuk 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Tadi kan kita beli di tanggal 1 Juli 2022. Nah, berarti 1 Juli 2022 ke tanggal 31 Desember 2022 yang udah terjadi adalah sebanyak 6 bulan. 6 bulan yang udah terjadi itu kita akuin bunganya 6 bulan, 6 per 12. Nanti didapat angkanya adalah sebesar 14.400. Oke, jadi untuk yang HFC Kolak Corporation cukup sampai di sini doang, cuman ada yang penyesuaian interest, tapi nggak ada yang penyesuaian fair value. Sekarang kita lanjut ke yang trading. Si trading yang debt investment nggak kita gabungin ke perhitungan yang ini karena dia beda ya. Kalau yang tadi kan trading share investment, kalau yang ini trading debt investment, jadi nggak bisa kita gabungin kayak yang si non tradingnya si cucur sama sekutang. Oke, penyesuaian interest masih sama kayak tadi, jurnalnya interest receivable pada interest revenue. Jurnal yang kita nominal yang kita masukin adalah nominal yang di sini aja. Nggak perlu lagi kita kali 40%-nya. Kenapa? Karena kan di keterangan yang ini yang aku kasih di atas jurnal penyesuaian ini kan adalah lembar yang udah terupdate ya, lembar yang udah terjual. Jadi langsung aja 48.000 dikali sama parnya dikali sama 6%. Gak usah lagi kalian tadi 40% dikali sama ini nih si 120.000, karena di sini aku udah langsung bikin data yang update-nya, lembar terkini yang kita punya atas Wajik Corporation. Jangan lupa dikali sama 6 per 12 karena cuma 6 bulan yang akan kita akui, sama kayak yang tadi dapat 4.320
$4.320. Nah, fair value adjustment cara perhitungannya dengan share investment sama. Caranya adalah membandingkan cost-nya dengan fair value-nya. Cost-nya itu adalah didapat dari lembar yang kita punya sama dikali par. Nah, kalau yang si fair value-nya, lembar yang kita punya dikali sama fair value-nya. Ada di soal. Fair value untuk si wajik sama kolak tuh ada di soal. Ini ya. Oke. Didapat fair value 240.000 tinggal dikurang fair value dikurang sama cost, ntar didapat hasilnya untung 96.000. Nah, kalau untung caranya adalah jurnalnya adalah fair value adjustment trading pada unrealized gain or loss income. Jadi untuk jurnalnya sama kayak yang tadi trading di share investment. Sebentar coba. Deep investment trading. Oh ya, sama kayak yang di share investment trading, coba kita lihat. Nah ya, sama-sama. Jadi untuk jurnal nggak ada bedanya di yang baik debt investment maupun yang share investment. Kita dapat nominalnya adalah 96.000. Kayak untuk yang materi investment kayak gitu. Nanti kita soal 2 lanjut ke materi cash flow ya. Oke, untuk materi yang kedua kita lanjut untuk membahas cash flow. Nah, untuk cash flow untuk flow yang akan aku jelaskan itu adalah dari kita ngebedah informasi tambahan, habis itu lanjut kita ngebedah yang di comparative SOFP. Nah, jadi di sini di comparative SOFP ada akun cash. Akun cash untuk tahun 2021 adalah senilai 9 juta, tahun 2022 adalah senilai 27.200. Nah, yang mau kita cari apa sih di statement of cash flow? Ini kan terjadi peningkatan senilai berapa nih? 27.200 dikurang 9 juta. Terjadi peningkatan senilai 18.200. Nah, kita mau lihat peningkatan cash 18.200 ini asalnya dari mana aja? Dari ketiga aktivitas kan, operating, investing, sama financing. Nah, kita mau bedah dari transaksi-transaksi apa aja, cash outflow maupun cash inflow yang terjadi. Kayak gitu. Nah, untuk skemanya tadi seperti yang aku jelaskan adalah dari pembedahan informasi tambahan, baru kita lanjut ke pembedahan yang di comparative SOFP. Untuk yang kita baca dulu soalnya, ada perusahaan namanya Loss Harmony. Dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi teh siap minum. Ini ada disajikan 3 informasi seperti biasa, ada comparative SOFP, ada net income, income statement, sama informasi tambahan. Kita disuruh buat nanti statement of cash flow-nya. Oke, statement of cash flow. Kita bedah dulu informasi tambahan, additional information. Sebelum kita masuk ke beda additional information, kita coba lihat dulu apa aja kira-kira yang masuk ke dalam operating activities di indirect method ini. Sebentar ya. Kita buka catatan dulu. Oke, di sini ada yang termasuk ke dalam operating activities. Ada non-charge expense atau non-cash expense, terus ada gain or loss, sama ada change in current asset sama current liabilities. Nah, untuk yang non-cash expense ini nggak cuma 2 ini ya, ada amortization, ada bad debt expense, dan sebagainya. Kita lanjut untuk ke nomor 1 dulu, informasi tambahan nomor 1. Di sini dibilang terdapat penjualan gedung yang punya cost 60 juta, di mana udah terdepresiasi 33 juta. Terus ada uang tunai. Jurnal yang kita bikin, kan kita terima cash pasti kalau kita jual. Terus kita ngapus accumulated depreciation buildingnya. Habis itu kita menghapus building kita. Terus dibilang di sini belum tahu nih keuntungan atau kerugian yang terjadi. Nah, ini misalnya belum ada nih.
kayak misalnya kita belum tahu nilainya. Yang udah ada informasinya berarti ada cost yang mau terjual itu adalah senilai 60 juta. Terus di situ dibilang udah terdepresiasi sebesar 33 juta dan cash yang diterima adalah 32 juta. Nah, berarti kalau kayak gini lebih banyak adalah di debit. Kalau lebih banyak di debit. Nah, sekarang selisihnya berarti harus di sisi kredit. Nah, kredit itu yang terjadi pasti adalah gain on sale. Nah, gain on sale itu sebanyak selisihnya yaitu senilai 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah kalau misalnya aku kasih highlight abu-abu gini berarti itu tandanya masuk ke operating activities. Kalau nanti aku kasih tulisan biru dia nanti masuk ke investing activities. Kalau yang ungu berarti dia financing activities. Nah, setiap ada jurnal yang ada cash inflow atau cash outflow, di sini langsung kasih notes. Nah, berhubung dia cash inflow-nya itu berasal dari kegiatan investasi, jadinya dia masuk ke investing activities. Jadi tulisannya di sini sale of building. Nah, kita udah bikin jurnal. Setiap bikin jurnal, aku tuh selalu bikin di account. Jadi kita harus buka di account biar kita tahu nih. Untuk si akun building sama accumulated depreciation building, apakah ada transaksi yang terjadi lagi selain transaksi yang kita udah jurnal tadi? Jadi kita harus membuktikan dari di account itu apakah ada transaksi lain misalnya kayak pembelian building segala macam kayak gitu. Kita bisa tahu dari bedah di account. Pertama untuk yang building dulu. Building kita lihat saldo awalnya building adalah senilai 140 juta di debit. Saldo akhirnya adalah senilai 240 juta di debit. Nah, tadi yang udah kita jurnal adalah 60 juta di kredit. Berarti kalau begitu 190 juta dikurang 60 juta yang terjadi adalah 130 juta di debit. Nah, 130 juta di debit, biar kita menghasilkan angka 240 juta di debit, harus kita tambahin sebesar 110 juta di debit. Nah, 110 juta di debit ini kan selisih ya. Selisih yang 110 juta di debit ini kita asumsikan sebagai apa? Sebagai pembelian building. Ya kan kalau misalnya kalian tahu, akun building, kalau misalnya dia bertambah di sisi debit itu kan familiarnya kalian pasti sama pembelian building yang kayak gimana, yang building pada cash gitu. Nah, untuk nilainya berapa ya, sebesar pertambahan di debit itu yaitu 110 juta. Nah, pembelian building ini dia kan ada cash outflow ya, ada cash keluar. Setiap ada cash keluar selalu kasih notes, dia ini sebagai transaksi apa? Transaksi dari purchase of building yaitu investing activities. Nah, sekarang kita udah buka di account building. Building itu pasangannya sama apa? Pasangannya sama accumulated depreciation building. Nah, sama tadi. Oke, sebelum itu kita hijauin dulu kalau udah. Nah, sekarang kita masuk ke accumulated depreciation building. Saldo awalnya 57 juta 500 ribu di kredit. Saldo akhirnya 64 juta 500 ribu. Terus tadi kita di jurnal udah ada 33 juta di debit. 57 juta 500 dikurang sama 33 juta. Dapat hasilnya adalah 24 juta 500 di debit. Nah, 24 juta 500 di kredit. 24 juta 500 di kredit. Biar dia menghasilkan 64 juta 500 di kredit, berarti harus kita tambahin 40 juta di kredit. Nah, 40 juta di kredit ini kan sebagai selisih. Kita harus lihat selisih 40 juta di kredit, akun accumulated depreciation, kira-kira transaksi yang muncul adalah apa? Accumulated depreciation di kredit. Kalau yang kalian familiar itu, kalau misalnya jurnal yang memunculkan accumulated depreciation di kredit itu kan udah pasti yang namanya adalah jurnal depresiasi, yaitu depre expense pada accumulated depreciation. Oke, jadi bisa kita simpulin, selisih 40 juta yang terjadi di account accumulated depreciation building itu terjadi karena jurnal penyusutan. Oke, ini aku kasih notes. Nih, yang nyebabin accumulated depreciation nambah 40 juta udah jelas adalah depreciation expense. Maka pasti di periode tersebut 40 juta ini pasti terjadi karena pengakuan beban depresiasi yang jurnalnya adalah depre expense pada accumulated depreciation senilai 40 juta. Oke. Jangan lupa aku kasih notes di sini adalah highlight abu-abu depreciation expense karena depreciation expense adalah masuk ke dalam operating activities senilai 40 juta. Sekarang kita lanjut ke ke informasi nomor 2. Informasi nomor 2 dibilang
Loss Incorporation menjual kendaraan dengan menderita kerugian 4 juta. Kendaraannya punya cost 20 juta dan udah terdepresiasi. Oke, di sini berarti kalau kita menjual udah pasti kita terima cash, walaupun itu yang terjadi adalah rugi. Di situ dibilang udah terjadi rugi, berarti kita langsung aja masukin loss, terus ada accumulated depreciation yang kita hapus, sama terakhir kita pasti ngapus yang mau kita jual, yaitu kendaraan atau vehicle. Angka-angka yang udah jelas tertera di soal langsung kita masukin, itu kerugian 4 juta, terus adalah cost-nya 20 juta yang di akun vehicle, terus sudah terdepresiasi, itu berarti artinya adalah yang accumulated depreciation. Tinggal cash-nya adalah selisihnya doang, selisih yang antara loss accumulated sama vehicle. Didapat, cash yang kita terima adalah sebesar 1 juta. Nah, tadi di jurnal yang udah kita bikin ada akun loss on sale. Loss on sale itu berarti dia masuk ke operating. Ini aku highlight pakai abu-abu. Nah, lihat di jurnal yang tadi kita bikin ada cash inflow. Cash inflow berarti kita perlu kasih keterangan. Ini atas transaksi apa? Cash inflow-nya atas transaksi sale of vehicle. Masuk ke IA atau investing activities. Kita udah kita udah bikin jurnal. Setelah kita bikin jurnal, selalu harus buka di account supaya kita tahu atas vehicle ini, di periode itu apakah ada transaksi lain selain sale of vehicle yang tadi kita jurnal atau nggak ada. Gitu. Sekarang kita buka di account. Untuk pertama vehicle dulu. Vehicle kita lihat di comparative SOFP. Saldo awalnya 100 juta. Tadi ini accumulated building udah ya kita hijauin. Terus saldo akhirnya adalah 120 juta. Sini ya. Tadi atas jurnal yang udah kita bikin ada berkurang di kredit senilai 20 juta. 100 juta dikurang 20 juta nilainya adalah 80 juta. 80 juta di debit ya. Di debit karena yang paling gede tadi di sisi debit. Itu 80 juta di debit. Supaya 120 juta di debit harus kita tambahin senilai 80 juta di debit. Nah, 80 juta di debit ini adalah sebagai selisih. Selisih ini kalau misalnya dia nambah di sisi debit, vehicle, aset, udah pasti jurnal yang terjadi sama kayak yang tadi. Yaitu kita asumsikan sebagai jurnal pembelian vehicle. Jurnal pembelian vehicle senilai 40 juta selisihnya. Nah, jurnal pembelian vehicle ini kan ada cash outflow, ada cash keluar. Nah, perlu kita kasih keterangan. Dia adalah purchase of vehicle masuk ke investing activities. Tuh. Nah, atas di account vehicle udah. Sekarang kita lanjut ke di account pasangannya, yaitu accumulated depreciation vehicle. Saldo awalnya 35 juta di kredit, saldo akhirnya ini diijoin biar kalian tahu ini adalah dari jurnal. Oke. Ini 38 juta di kredit, terus tadi jurnal yang udah kita bikin atas accumulated adalah 15 juta. Nah, 35 juta dikurang 15 juta hasilnya adalah 20 juta di kredit. Ya, karena lebih gede 35 juta, jadinya kita taruh di bawahnya, itu di kredit. 20 juta di kredit, biar kita bisa menghasilkan 38 juta di kredit, berarti kita harus nambahin senilai 18 juta di kredit. Sama kayak yang tadi, kita harus bisa asumsiin. Selisih 18 juta di kredit ini kira-kira terjadi atas transaksi apa? Pasti atas transaksi depreciation expense atau jurnal penyusutan sebesar 18 juta. Nah, ini keterangannya sama, yang nyebabin itu pasti depre expense. Nah, jangan lupa depre expense-nya dikasih highlight abu-abu yang menandakan kalau dia termasuk ke dalam operating activities. Oke, untuk nomor 2 kayak gitu, kita jangan lupa kasih highlight di comparative SOFP yang nandain kalau misalnya di account dari akun-akun tersebut udah kita buka. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah perusahaan kita melunasi bonus payable senilai 20 juta. Senilai 20 juta dengan menerbitkan 2 juta lembar saham istimewa. Berarti jurnal yang ada adalah kita bayar bonus payable, berarti bonus payable pasti harus terhapus di sisi debit, tapi kita bayar bukan pakai duit, tapi pakai penerbitan saham preference. Ini ya, share capital preference sama share premium. Sebenarnya untuk yang share premium ini kita kan belum tahu ya di debit apa di kredit. Di debit apa di kredit. Kalau yang di kredit itu untung, kalau yang di debit itu rugi atas penerbitan. Tapi kita coba bikin dulu di kredit ya. Nah, angka yang udah kita bisa masukin apa dari sini? Di sini dibilang udah mau melunasi bonus payable senilainya 20 juta. Berarti angka bonus payable dengan menerbitkan 2 juta lembar saham istimewa.
Di antara share capital preference sama share capital premium, share capital preference sama share premium preference, angka yang bisa kita isi adalah share capital preference. Kenapa? Karena datanya udah lengkap, yaitu data lembar yang mau kita terbitin sama data par. Data par itu selalu ada di comparative SOFP. Caranya berarti lembar yang mau kita terbitin 2 juta dikali sama parnya preference senilai 6 yen. Oke, tinggal dikali, berarti selisihnya adalah selisih di share premium senilai 8 juta. Oke. Dari sini nggak ada cash inflow atau cash outflow yang terjadi, makanya aku nggak bikin keterangan kayak gini. Sekarang tinggal kita buka aja di account-nya di account-nya si bond payable sama share preference-nya supaya kita tahu di periode itu udah nggak ada lagi transaksi atas 3 akun ini. Kita buka di account. Pertama kita buka untuk bonds payable dulu. Bonds payable itu saldo normalnya adalah di sisi kredit. Di sisi kredit nih, bonds payable senilai 90 juta di kredit. Ini saldo akhirnya adalah 70 juta di kredit. Nah, tadi jurnal yang udah kita bikin adalah 20 juta di debit. Nah, berarti kita kurangin 90 juta dikurang 70 juta, menghasilkan adalah 70 juta di kredit. Nah, berarti balance dong sama yang di hasilnya saldo akhir. Nah, makanya untuk yang si bonds payable ini kita kasih tanda clear. Artinya apa? Artinya untuk akun bonds payable di periode itu udah nggak ada lagi jurnal, udah nggak ada lagi transaksi yang ada selain transaksi yang ini kita bikin jurnalnya. Gitu. Nah, sekarang bonds payable udah clear, kita lanjut ke share capital preference. Share capital preference, ini bonds payable berarti udah ya. Bonds payable udah, sekarang kita lanjut ke share capital preference. Share capital preference itu saldo normalnya 60 juta, saldo akhirnya 72 juta. Nah, atas jurnalnya tadi berapa? Senilai ini 12 juta. Nah, 12 juta ini berarti kita lihat 60 juta tambah 12 juta menghasilkan 72 juta di kredit. Nah, berarti udah balance sama hasil dari saldo akhir capital preference. Makanya untuk akun capital preference clear, nggak ada lagi transaksi yang terjadi. Terakhir kita untuk share premium preference, saldo awalnya 10 juta, saldo akhirnya 18 juta dari sini. Terus tadi transaksi yang kita bikin adalah 8 juta di kredit. Nah, 10 juta tambah 8 juta menghasilkan 18 juta di kredit. Udah balance sama saldo akhirnya. Makanya di sini clear juga sama kayak yang tadi. Berarti udah nggak ada transaksi yang bisa kita asumsiin kayak gini-gini. Oke, untuk nomor 3 kayak gitu, kita highlight dulu yang udah kita isi, yang udah kita kerjain. Share premium preference udah, oke. Untuk nomor 3 kayak gitu, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, dibilang Pride Corporation membeli tanah milik Lost Harmony Incorporation dengan membayar 45 juta. Oke, jadi di sini case-nya adalah Pride yang beli ke Lost. Nah, berarti kalau dari sisinya Lost, transaksinya adalah transaksi penjualan tanah. Nah, transaksi penjualan tanah jurnalnya kayak gimana? Kayak biasa, kita menjual sesuatu pasti kita terima cash. Yang mau kita jual adalah land, makanya landnya adalah pasti terhapus di sisi kredit. Nah, angka-angka yang udah bisa kita masukin angka-angka apa aja di sini dibilang bayarnya 45 juta si Predco-nya. Berarti cash yang kita terima adalah 45 juta. Terus cost yang dijual adalah 30 juta. Nah, sisa tengah-tengahnya selisih nih antara loss atau gain. Kalau kayak gini kan selisihnya di kredit, maka yang terjadi adalah gain on sale of land senilai 15 juta. Terus kasih highlight kalau misalnya kasih highlight pakai abu-abu. Kalau yang menandakan kalau gain on sale itu adalah bagian dari operating activities. Terus lihat di jurnal ini ada yang namanya cash inflow. Cash inflow berarti kita harus kasih keterangan. Cash inflow ini atas transaksi apa? Atas transaksi sale of land yang merupakan bagian dari investing activities. Nah, udah kita jurnalnya kita clear. Sekarang kita masuk buka di account yang jurnal yang kita bikin, yaitu di accountnya land. Nah, kita lihat lagi ke atas. Untuk land saldo awalnya adalah 140 juta di debit. Saldo akhirnya adalah senilai 120 juta di debit. Terus tadi atas jurnal yang kita bikin adalah land di sisi kredit karena penjualan. Jadi kita kasih hijau ini. Habis itu 140 juta dikurang 30 juta menghasilkan senilai 110 juta di debit. Ya, 110 juta di debit belum balance nih sama saldo akhir kita 120 juta. Berarti ada selisih. Selisih yang terjadi adalah kita harus menambahkan senilai 10 juta di debit. Nah,
selisih 10 juta di debit harus kita asumsikan dia ini transaksi apa. Saldo yang bertambah di sisi debit atas land bisa kita asumsikan sebagai pembelian tanah. Jadi pembelian tanahnya ini kita asumsiin aja kalau misalnya nggak dikasih tahu di soal, misalnya nggak ada di additional information kalau ada pembelian tanah misalnya pakai share capital ordinary gitu-gitu. Berarti kita asumsiin yang nggak ada keterangannya, jurnal selisih-selisih kayak gini kita asumsiin itu pasti pakai cash. Oke, senilai 10 juta atau selisihnya. Nah, karena dia ada cash outflow, makanya kita kasih keterangan transaksinya adalah transaksi purchase of land masuk ke dalam kategori investing activities. Nah, untuk land kan karena udah selesai, jadi kita highlight hijau. Gini, sekarang kita lanjut ke yang nomor 5. Loss Harmony melakukan penjualan investasi atas Helio Corporation dengan menderita kerugian senilai 2.200.000. Oke, kita lihat dulu. Kita ngelakuin penjualan investasi atas Helio. Kita lihat di komparatif, kita tuh punya investasi atas Dekalion sama atas Helio. Nah, untuk si Helio yang nomor 5 ini yang mau kita jual, dia itu kepemilikannya kurang dari 20%. Dari 20%, berarti nanti dia masuk ke dia masuk pakai metode cost method. Nah, sekarang sebelum kita bahas yang itu, sekarang kita bikin jurnal untuk penjualan investasinya dulu aja. Jurnal kita jual investasi kayak biasa aja, kayak biasa kita nerima cash pasti, terus kita karena mau menjual investasi makanya share investmentnya kita pasti hapus di sisi kredit. Nah, tadi di sini udah jelas yang terjadi adalah kerugian, dia menderita kerugian senilainya udah langsung diketahui senilai 2.200.000. Habis itu udah nggak diketahui lagi kan angkanya. Nah, kalau misalnya nggak diketahui angkanya itu, kita nggak bisa ngitung apa-apa kan harusnya, karena angka cash atau harga dari penjualan investasinya nggak diketahui. Untuk ini juga nggak diketahui berapa yang dijual. Nah, cara kita satu-satunya untuk mengetahui jual adalah dengan melihat perubahan pada comparative SOFP. Comparative SOFP, lihat punyanya si share investmentnya si Helio itu dia terjadi penurunan kan. Nah, penurunan yang terjadi dari tahun 2021 ke 2022 senilai 10 juta itulah yang kita asumsikan sebagai penjualan share investment. Itu nominal yang terjualnya. Jadi share investmentnya itu angkanya adalah 10 juta. Didapat dari penurunan angka di tahun 2021 ke 2022. Nah, jadi dari penjualan investment yang terjadi, cash yang kita terima hanya sebesar 7.800.000 atau selisihnya. Terus kita lihat di jurnal yang kita bikin ada loss on sale of share investment, aku highlight pakai abu-abu karena dia masuk ke dalam operating activities. Terus lihat di jurnal kita ada cash inflow, makanya kita masukin ke keterangan. Di sini masuk ke sale of share investment, masuk ke investing activities. Terus kita lihat terusannya. Dan tadi di sini menderita kerugian 2.200.000. Oke, kita udah bikin jurnal. Sekarang kita mau lihat yang selanjutnya. Helio Corporation melaporkan net loss sebesar 55 juta dan tidak membayarkan dividen. Nah, untuk informasi di kalimat terakhir ini kita abaikan aja. Kenapa? Karena kita punya kepemilikan atas Helio Corporation itu cuma sebesar di bawah dari 20%. Nah, kalau misalnya kita cuma punya kepemilikan di bawah 20%, kita nggak berhak mengakui net loss atau net income. Yang bisa kita akuin apa sebenarnya? Cuma dividen doang, hanya dividen. Tapi case-nya di sini si perusahaan Helio Corporation dia nggak bagiin dividen sama sekali di tahun ini. Makanya untuk kalimat terakhir nih, aku kasih notes juga karena kepemilikannya kurang dari 20%, jadi perusahaan nggak bisa ngakuin laba rugi yang terjadi. Harusnya dia masih bisa ngakuin dividen, tapi karena dia di tahun itu nggak bagiin dividen, makanya juga nggak bisa bikin jurnal bagian dividen gitu. Nah, sekarang kita tinggal buka aja the account dari si share investment Helio. Kita buka dari comparative SOFP. Di sini saldo awalnya adalah 330 juta, saldo akhirnya 20 juta. Terus tadi kita di jurnal ada menjurnal penjualan sebesar 10 juta. Nah, 30 juta dikurang 10 juta adalah 20 juta di debit. 20 juta di debit udah balance sama saldo akhir kita yaitu 20 juta di debit. Makanya di sini adalah clear. Jadi nggak ada lagi transaksi atas share investment di Helio Corporation. Terus kita jangan lupa kita highlight kalau kita yang menandakan kalau kita udah selesai membuka di akun ini. Oke, ini juga kita highlight.
Sekarang kita masuk ke nomor 6. Zekalion. Nah, jadi kan kita tadi punya dua investment ya. Yang pertama ada Helio sama Zekalion. Kalau yang tadi Helio itu kurang dari 20%. Sementara kalau yang Zekalion itu adalah yang kalau nggak salah 35%. Ya, 35%. Yang berarti pakai equity method. Nah, di equity method, dia berhak untuk mengakui net income yang terjadi dan berhak atas pembagian dividen. Nah, di sini case-nya si Zekalion dia udah ada net income dan dia bagiin dividen. Nah, berarti ada dua yang bisa kita akuin, yaitu net income sama pembagian dividen. Ya, ini aku kasih ini. Kepemilikan saham 35%. Jadi, pencatatannya pakai metode equity di mana perusahaan berhak mengakui laba rugi yang terjadi. Terus juga terdapat keterangan kalau misalnya dividen dibagikan di tahun ini. Tapi yang jadi masalah adalah di sini nggak disebutin berapa dividen yang dibagiin. Maka cara satunya adalah dengan membuka T account. Tapi sebelum kita membuka T account, kita bikin dulu jurnal untuk pengakuan laba sama jurnal untuk penerimaan dividen. Nah, untuk jurnal yang pengakuan laba itu udah diketahuin angkanya, yaitu dia dibagiin net income sebesar 160 juta. Nah, makanya jurnalnya kan share investment pada revenue from share investment. Kalau penerimaan dividen itu cash pada share investment. Cuman yang si ini kita belum tahu berapa nominalnya. Sekarang kita isi dulu untuk yang si pengakuan laba. Pengakuan laba tadi kan dibagi totalnya 160 juta. Sementara kepemilikan kita atas Zekalion itu cuma 35%. Makanya langsung aja dikali 35% dikali sama 160 juta. Jadi laba yang bisa kita akuin adalah cuma sebesar 56 juta. Nah, itu baru jurnal pengakuan laba. Sekarang kita belum bisa nih untuk dapat berapa dividen yang kita terima. Cara satu-satunya adalah dengan kita membuka T account share investment. Kenapa kita membuka T account share investment? Karena waktu kita menerima dividen, jurnal yang kita bikin adalah ada akun share investment. Jadi kita bisa memanfaatkan T account share investment buat kita tahu berapa sih dividen yang kita terima. Oke, jadi kita buka T account, akunnya itu share investment Zekalion Corporation. Saldo awalnya untuk si Zekalion adalah 79 juta, 55 juta, saldo akhirnya adalah 79 juta. Terus tadi untuk si Zekalion tadi udah ada pengakuan laba share investment di debit, maka kita bikin di sini di debit senilai 56 juta. Nah, 56 juta tambah 55 juta menghasilkan 111 juta di debit. Nah, 111 juta di debit, biar kita dapat 79 juta 500 di debit, berarti kita harus menambahkan angka senilai 31 juta 500 di kredit. Nah, angka 31 juta 500 di kredit ini yang kita asumsikan sebagai angka atau nominal dari pembagian dividen senilai 31 juta 500 gitu. Oke, jadi clear ya, untuk di account si share investment Zekalion Corporation, selisih yang terjadi 31 juta itu langsung kita asumsikan semuanya sebagai jurnal penerimaan dividen. Terus juga di sini dibilang, kan tadi ada melaporkan net income sama bagian dividen. Tidak ada terdapat transaksi pembelian investasi. Nah, jadi makin jelas nih kalau misalnya selisih yang terjadi di sini bukan atas transaksi apa-apa selain transaksi penerimaan dividen. Kayak gitu. Terus juga jangan lupa untuk si penerimaan dividen atau dividen receive itu dia masuknya ke OA atau operating activities. Kalau yang dividen payment itu dia masuknya ke financing activities. Tapi sebenarnya untuk dividen receive itu dia bisa masuk ke operating sama ke investing. Cuman kalau di lab AD2 ini kita ke operating. Tapi kalau yang dividen payment dia juga sebenarnya bisa masuk ke operating, bisa masuk ke financing. Cuman di AD2 ini kita masukinnya ke financing gitu. Sekarang udah untuk yang nomor 8 7 sorry nomor 7, tapi kita kasih highlight dulu untuk yang akun investment in Zekalion Corporation. Untuk nomor 7, perusahaan punya kebijakan pencadangan piutang 15% dari piutang. Di tahun ini perusahaan ada ngapus piutang senilai 5 juta. Nah, kita langsung bikin aja jurnalnya penghapusan piutang itu kan udah pasti AFDA pada AR. Jadi kita pakai asumsinya metodenya metode pencadangan ya, bukan metode langsung. Senilai 5 juta. Nah, langsung ketika kita bikin jurnal itu, kita langsung buka T account. Buka T account untuk accounts receivable sama AFDA. Sekarang kita buka T account-nya si accounts receivable dulu ya. Accounts receivable, saldo awalnya adalah di sisi debit. Saldo awal di sisi debit, accounts receivable senilai 38 juta. Akhirnya adalah 52 juta, terus tadi atas jurnal kita ada di kredit senilai 5 juta, 38 juta dikurang 5 juta adalah senilai
33 juta di debit. Nah, 33 juta di debit itu 33 juta di debit itu biar kita dapat 52 juta di debit, berarti kita harus nambahin 19 juta di debit. Nah, 19 juta di debit ini aku kasih highlight abu-abu, kenapa? Karena kan AR itu bagian dari current asset. Current asset itu kan masuk ke operating activities. Nah, untuk current asset, AR akan langsung dideduct di SOCF. Nah, kenapa untuk selisih yang tadi itu nggak sama kayak yang jurnal yang udah aku bikin tadi kan. Kalau misalnya kalian lihat di account, ketika ada selisih langsung aku bikin asumsi kan, kira-kira atas selisih ini tuh terjadi jurnal apa sih gitu kan. Nah, tapi untuk si accounts receivable, dia kan selisihnya adalah di debit senilai 19 juta. Nah, accounts receivable itu kalau misal dia nambahnya di debit, berarti yang terjadi adalah peningkatan accounts receivable. Nah, peningkatan accounts receivable atau increase of AR ini, kalau kalian ingat, lihat di sini, nih, increase of accounts receivable atau increase of current asset, dia akan dideduct di statement of cash flow. Jadi perlu kita infoin aja, nggak perlu kita bikin jurnal, asumsi jurnal yang terjadi. Tuh. Jadi nanti tetap masuk ke statement of cash flow, tapi angkanya adalah angka 19 juta yang selisih di account gitu. Sekarang kita buka account AFDA. AFDA itu saldo normalnya di kredit 5.700.000, akhirnya adalah 7.800.000. Tadi ada jurnal senilai 5 juta. 5.700.000 dikurang 5 juta dapat 700.000. 707.000 di kredit. 700.000 di kredit, biar dia bisa menghasilkan 7.800.000 di kredit adalah kita harus menambahkan angka 7.100.000 di 7.100.000 di kredit. Nah, 7.100.000 di kredit ini harus kita asumsiin ini tuh transaksi apa sih yang biasa muncul atas AFDA di sisi kredit. Nah, untuk si AFDA di sisi kredit yang nambah di sisi kredit adalah transaksi pencadangan piutang. Kalau yang kalian ingat di AD1, jurnal pencadangan piutang itu kan adalah BDE pada AFDA. Nah, baru nanti ketika penghapusan yang tadi kita bikin AFDA pada AR. Gitu. Jadi kalau yang AFDA di kredit itu pencadangan piutang, kalau AFDA di debit itu adalah jurnal penghapusan piutang. Senilai 7.100.000. Jangan lupa BDE-nya di highlight abu-abu karena dia merupakan bagian dari operating activities. Sekarang kita highlight hijau dulu karena kita udah menyelesaikan si accounts receivable dan AFDA. Sekarang kita berlanjut ke nomor 7. Nomor 8. Nomor 8 kita masuk. Oke. Kita masuk ke nomor 8. Selama tahun 2022, Los Harmony mengumumkan laba dan mencatat dividen. Di sini, di tahun 2022, perusahaan kita bagiin dividen. Ngumumin laba sama bagiin dividen. Tapi yang jadi masalah adalah kita nggak tahu berapa dividen yang kita bagiin. Nah, cara satu-satunya biar kita tahu berapa dividen yang dibagiin adalah dengan membuka the account return earnings. Nah, kita buka dulu the account return earnings. Saldo normalnya adalah di sisi kredit. Return earnings, saldo awal 58.500, saldo akhirnya 110.800. Terus nih, kalian harus ingat kalau misalnya komponen RE statement yang menjadi komponen RE itu adalah ketika ada laba rugi dan ketika ada pembagian dividen. Nah, di sini yang udah kita tahu kan adalah angka laba rugi ya, net income yang ada di income statement. Maka yang bisa kita masukin di account-nya RE adalah angka dari net income, yaitu 62 juta. Nah, 62 juta berarti sisa satu lagi komponen, yaitu komponen dividen. Makanya nanti selisih yang terjadi nanti adalah kita asumsiin sebagai nominal pembagian dividen. Sekarang kita 58.800 tambah 62 juta menghasilkan angka 120.800.000. Nah, 120.800.000 itu biar dapat 110.800 harus kita tambahin 10 juta di debit. Nah, 10 juta di debit inilah yang menjadi selisih yang kita asumsikan sebagai nominal pembagian dividen. Nah, berarti jurnalnya ada dua yang kita bikin, jurnal pengumuman sama jurnal pembayaran. Untuk jurnal pengumuman, kayak biasa, cash dividend pada dividen payable senilai 10 juta, dan untuk si jurnal pembayaran dividen payable tinggal kita hapus payable-nya di sisi debit dan kita melakukan pengeluaran cash senilai 10 juta. Jadi di sini case-nya adalah dividen yang diumumin nilainya sama dengan dividen yang dibayarkan di periode itu. Bukan setengah-setengah dibayarkan di sini, setengah lagi dibayarkan di periode depan, itu bukan. Nah, kita lihat apa? Di jurnal yang kita bikin ada cash outflow untuk yang jurnal pembayaran. Cash outflow itu harus kita kasih keterangan, itu transaksi apa? Transaksi dividen payment yang masuk ke financing activities gitu. Nah, untuk bedah additional information kita sampai di situ. Berarti kan
Kita udah bedah nih additional information 1 sampai 8. Oke, kita udah. Nah, kita pantain dulu nih yang RE. Sekarang tinggal yang mana? Untuk kita udah bedah additional information dengan kita membuka semua account yang hijau-hijau ini. Nah, apalagi yang perlu kita bedah yaitu adalah bedah comparative SOFP. Nah, tapi kita bedah comparative SOFP ini atas akun yang mana? Kita bedah comparative SOFP atas akun selain current asset dan current liabilities. Kan current asset itu ini ya, merchandise sampai supplies. Current liabilities, accounts payable sampai notes payable. Nah, berarti yang belum dibedah adalah paten, sama yang share capital dan share premium ordinary. Nah, sekarang untuk yang si paten dulu. Paten, Oke, paten itu kalau kalian lihat di sini di comparative SOFP-nya dia menurun ya dari 30 juta ke 27 juta. Paten itu kan termasuk ke dalam intangible asset. Nah, intangible asset tiap tahun itu kalau misalnya dia menurun, itu dia terjadi karena yang namanya amortisasi. Kenapa menurun itu karena amortisasi? Karena untuk si intangible asset ketika dia terjadi amortisasi, yang terjadi adalah dia langsung mengurangi aset itu sendiri atau langsung mengurangi intangible. Jadi kita bisa langsung tahu berapa amortisasinya dari penurunan yang ada di comparative SOFP. Jadi penurunan yang terjadi di tahun 2021 sampai dengan 2022 itu kita asumsikan sebagai amortization expense. Nah, makanya jurnal yang terjadi adalah amortization expense pada paten senilai 2.500.000. Nah, untuk si paten ini nggak usah buka account lagi paten, karena udah pasti kan kalau misalnya kita buka account saldo awal 30 juta, saldo akhir ini nanti selisih 2,5 juta, tadi udah kita pakai di paten. Tapi kalau misalnya terbuka nggak apa-apa, cuman kayak wasting time gitu. Jadi karena selisihnya langsung kita masukin ke amortisasi. Jangan lupa amortisasinya tuh di highlight abu-abu. Nah, berarti paten udah kita buka di account-nya. Sekarang sisanya apa? Share capital ordinary sama pasangannya share premium ordinary. Kita langsung aja buka di account atas share capital ordinary dan atas share premium ordinary. Keduanya saldo normalnya dari sisi kredit. Untuk capital ordinary awalnya 240 juta, akhirnya 269 juta. Kalau untuk share premium ordinary awalnya 33.500.000, akhirnya adalah senilai 36 juta. Nah, selisih yang terjadi ini kita asumsikan sebagai penerbitan saham biasa. Nah, jadinya jurnal yang terjadi adalah cash pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Share premium ordinary terjadi keuntungan karena dia selisihnya di sisi kredit. Nah, makanya nominalnya adalah 29 juta dan 2.500.000. Itu untuk penerbitan. Cash yang kita terima 32 juta karena ada cash inflow, makanya kita kasih keterangan di sini sebagai financing activities, yaitu issuance of ordinary share. Ya, jadi kalau misalnya di sini nggak ada keterangan penerbitan ordinary ini atas apa, jadi kita langsung asumsiin aja kalau selisihnya ini penerbitannya terjadi karena kita membutuhkan uang. Jadi penerbitannya itu dengan menghasilkan uang cash gitu. Nah, habis itu kita bikin kesimpulan. Dari additional information dan comparative SOFP yang udah kita bikin, OA yang ngaruh operating activities yang terjadi, yang ngaruh adalah apa aja? Kita lihat dari awal, gain on sale, loss on sale, depreciation, gain on sale, loss on sale. Habis itu revenue from share investment, terus dividend receive, bad debt expense sama increase of ini tuh kita masukin kesimpulan ini dari sini. Jadi nanti pas kalian masukin ke statement of cash flow jadi lebih gampang. Nah, terus habis itu kan ini baru operating activities. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke statement of cash flow-nya. Statement of cash flow terdiri dari operating, investing, sama financing. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke komponen dari operating, kita awali dengan net income dulu sebesar 62 juta. Adjustment to net income-nya itu adalah bagian dari operating. Nah, tadi aku udah bikin kesimpulan. Nih, di sini masukin semuanya ke yang bagian operating nih, yang abu-abu ini yang tadi kita bedah di additional sama di bagian komparatif. Kalau kalian butuh dia di add atau di dedaknya, lihat dari sini aja ya. Nih. Jadi kalau yang gini itu dikurang, kalau depreciation expense ditambah, kalau yang depreciation ini dia langsung gabungan
untuk vehicle sama building. Jadi kalau di statement of cash flow langsung digabung di satu akun, yaitu depreciation expense. Nah, untuk segalanya kalau non cash expense dia selalu ditambah. Nah, terus untuk yang sisanya, ini kan sisanya adalah current asset sama current liabilities. Nih aku ingetin sedikit, kalau misalnya yang dia penurunan current asset, nanti dia dikurang. Kayak gimana contohnya? Nih kayak misalnya si merchandising inventory dari 17 juta ke 19.500.000 kan dia terjadi kenaikan increase of current asset, makanya yang terjadi nanti di merchandising inventory dia adalah dikurang. Nah, berbeda sama yang prepaid trend di sini dia yang terjadi adalah penurunan dari 20 juta ke 16 juta. Nah, decrease of current asset nanti akan ditambah, makanya nanti di sini ditambah. Nah, untuk si increase sama decrease di current liabilities dia kebalikannya dari current asset, kayak gitu aja ingatnya. Nah, nanti tinggal semuanya ini ditambah menghasilkan, ini dividend receive ini di operating ya. Nanti dia menghasilkan yang namanya, kalau misalnya positif, net cash provided by operating expense. Kalau activity, sorry. Kalau yang negatif nanti net cash used by operating gitu. Jangan lupa ini tuh udah pertambahan dari net income sama yang si sum dari yang ini ya. Sum dari yang ini gitu. Terus untuk yang si dividend receive, karena kita adalah menerima dividen, jadi kita nerima duit. Jadi di sini bukan minus tapi positif. Nah, untuk yang investing kayak gimana? Tadi kan aku udah ngasih keterangannya di sini IA gitu nih. Kalau misalnya dia tulisan biru berarti dia IA. Kalau dia tulisannya ungu berarti dia FA. Nah, tinggal dimasukin aja. Masukin aja keterangannya. Yang perlu kalian mungkin tahu adalah kalau misalnya sell of building, kita kan ngejual building, pasti kita dapat duit, berarti ada cash inflow, berarti di sini positif. Kalau kita purchase of building, kita beli building, pasti kita ngeluarin duit, makanya di sini minus. Kayak gitu-gitu semua aja konsepnya sama. Nanti tinggal ditambahin di sum semuanya ini dapat 74 juta 200 minus. Makanya di sini net cash used by investing. Nah, untuk financing tadi sama, dia itu adalah tulisannya warna ungu, tinggal dimasukin aja. Financing activities kita cuma terdiri dari dua, itu dividend payment sama issuance of share capital ordinary. Sini aku menjelaskan kenapa dividend payment itu dia minus, karena kan di sini dividend payment adalah pembayaran dividen. Kita yang ngeluarin duit untuk bayar dividen ke pemegang saham kita, makanya di sini minus. Kalau issuance of share capital ordinary tadi kita adalah menerbitkan share capital ordinary untuk menghasilkan uang, makanya kita di sini ada penambahan duit sebesar 32 juta. Terus begitu ditambah dapat 22 juta bernilai positif, makanya di sini net cash provided. Nah, increase in cash ini adalah pertambahan dari ketiga activities. Tadi 70 juta 400 di sum semuanya sampai 22 juta didapat adalah senilai 18 juta 200. 18 juta 200 ini, terus beginning balance-nya adalah dapat dari comparative SOFP, beginning balance yang begini 9 juta. Terus untuk yang ending cash balance adalah pertambahan dari yang increase in cash dan beginning cash balance. Nah, terus nilai nominal yang ada di sini harus sama atau harus sesuai dengan yang ada di soal saldo akhirnya. Kalau misalnya nanti kalian beda sama yang ada di soal, udah pasti statement of cash flow yang kalian kerjain itu pasti salah. Nah, untuk di bawah jangan lupa ditulis keterangan transaksi yang merupakan transaksi signifikan tapi tidak menggunakan mengeluarkan atau menerima cash, yaitu adalah penerbitan preference share untuk menebus bonus payable senilai 12 juta. Oke, untuk yang materi statement of cash flow kayak gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.